pertama, gue bakalan bahas untuk budget 1-5 juta per bulan dulu ya. Jadi kan di live yang sebelumnya, di video yang sebelumnya, gue udah pernah bahas teman-teman ya tentang gimana sih portofolio investasi untuk budget di bawah sejuta. Ya, gue udah pernah bahas nih di video gue yang sebelumnya. Di video gue yang sebelumnya yang ini, ya, untuk budget di bawah sejuta ya. Nah, sekarang gue akan lanjut untuk budget 1-5 juta per bulan ya. Nah, untuk budget 1-5 juta per bulan ya, ini versi gue teman-teman ya. Nanti silakan teman-teman modif sesuai preferensi masing-masing ya. Tapi untuk versi gue pribadi, kalau untuk budget 1-5 juta per bulan, sebaiknya 100% passive investing teman-teman. Passive investing 100%. Gitu ya. Jadi investasinya itu sifatnya passive investing 100%. Ya, investasinya itu di mana? Di saham high dividend atau di ETF US. Jadi supaya bisa lebih pasif. Jadi teman-teman jangan terlalu banyak mantengin pasar dulu. Teman-teman jangan terlalu banyak mantengin bursa dulu kalau misalnya gaji kalian, budget investasi kalian tuh masih segini. Mending nggak usah pantengin pasar dulu. Gitu ya. Investasinya itu kalau kalian mau masuk ke saham, investasinya itu harus sepasif mungkin. As passive as possible. Ya. Komposisinya gimana? Komposisinya itu saham high dividend itu maksimal 3 saham aja. Ya, idealnya sih 2 saham cukup. Ya, terus kalau misalnya teman-teman mau combine dengan ETF, ya pilih satu aja. Ya, ETF-nya itu ETF yang lebih ke indeks ya, antara VOO atau QQQ atau VTI. Gitu. Jadi fokusnya ke ETF-ETF yang dia ngacunya itu ke indeks. Bukan ETF-ETF yang aktif, bukan. Jadi lebih ke pasif ETF. Gitu ya. ETF-nya itu lebih ke yang ngacunya ke indeks. Ya, VOO itu ngacu ke indeks S&P 500. Ya, QQQ itu ngacunya ke indeks Nasdaq. Ya. Kalau VTI itu semua saham yang ada di Amerika. Gitu ya. Jadi kita passive investing dulu. Kalau untuk budget 1-5 juta per bulan. Ya, passive investing dulu. Gitu. Jadi kita nggak usah terlalu banyak fokus ke saham, kita nggak usah terlalu banyak fokus ke market. Fokus kita adalah perbesar income teman-teman dari sumber lain di luar saham. Gitu ya. Perbesar dulu, perbanyak dulu income kita. Perbesar atau perbanyak atau dua-duanya lah ya. Perbesar income, perbanyak income dari sumber lain di luar saham. Karena kalau budgetnya 1-5 juta per bulan ya, bisa dibilang investasi atau trading itu nggak berasa teman-teman. Belum gitu berasa. Jadi kita fokus dulu perbesar income dulu dari sumber lain di luar saham ya, mulai dari cari income dari freelance ya. Buat teman-teman yang mungkin punya skill yang nggak dipakai di kerjaan kantor gitu ya, kalian punya bakat-bakat, punya talenta-talenta, ya cari penghasilan tambahan. Misalnya teman-teman punya skill misalnya nyanyi, ya coba kalian cari peluang untuk freelance misalnya nyanyi di cafe atau di mana gitu ya. Ya kalian pakai skill kalian untuk cari penghasilan tambahan. Ya, terus kalian juga bisa teman-teman bangun bisnis tuh pakai AI. Kalian bisa bangun kayak agency, kalian bisa bikin toko digital juga bisa ya, untuk jualan produk digital kayak e-course, e-book gitu ya. Jadi teman-teman punya bakat, teman-teman punya talenta itu dimaksimalin gitu loh. Kalau budgetnya 1-5 juta per bulan, better untuk saham itu pasif aja. Yang perlu kalian pikirin itu adalah kalian itu talentanya, bakatnya itu apa, skill kalian itu apa. Nah, itu kalian coba manfaatin untuk dapat duit. Itu dulu teman-teman. Kalau budget 1-5 juta per bulan itu fokusnya ke situ dulu. Ya, coba teman-teman brainstorming lagi deh. Kalian punya bakat apa, talenta apa, skill apa nih yang kalian selama ini mungkin udah punya tapi kalian pendem, nggak dipakai. Nah, itu coba kalian pikirin lagi gimana caranya dari skill talenta yang kalian punya itu kalian bisa ngasilin duit. Ya, dan untuk 1-5 juta per bulan budget investasi, kalau menurut gue itu lebih baik no trading. Jadi jangan trading dulu. Ya, fokus perbesar income di luar saham dulu. Jadi teman-teman perbesar dulu earnings power ya, dan memperbesar earnings power itu bisa dilakukan dengan banyak cara. Baik itu di saham maupun di luar saham ya. Salah satunya ya dengan saham high dividend. Ya, jadi dengan saham high dividend teman-teman bisa perbesar earnings power ya. Nah, tapi kan kita kan maunya passive investing dulu
Ya, jadi ya udah kita sedikit-sedikit memperbesar earnings power dari dividen saham gitu ya. Ini beberapa saham pilihannya ya. Di luar dari ini juga sebenarnya masih ada beberapa saham lain yang bagus ya, kayak PTBA, ITMG, SPTO, ya IPCM gitu-gitu ya. Masih banyak ya teman-teman ya. Ya ini mungkin saham dividen gua nggak usah sebut lagi semuanya di sini ya. Udah sering banget gua sebut di beberapa video sebelumnya. Ini beberapa contoh aja teman-teman. Untuk saham dividen pilih maksimal 3. Nah, ini untuk jadi passive income kalian, untuk nambah earnings power sedikit-sedikit. Nah, tapi fokus untuk nambah earnings power itu dari penghasilan tambahan, ya. Entah kalian bangun bisnis pakai AI, entah kalian bikin toko digital untuk jualan produk digital, ya. Kalian bikin e-book misalnya, kalian misalnya punya skill di masak gitu ya. Kalian ngerti nih, ada resep-resep tertentu yang menurut kalian enak. Ya udah kalian bikin e-book isinya resep rahasia kalian. Gitu, kalian jual gitu kan, terus kalian promosi. Zaman sekarang tuh bikin produk digital itu teman-teman, bikin bisnis pakai AI, bisnis digital itu sebenarnya modalnya bisa nol teman-teman. Jadi nggak usah terlalu khawatir modal dari mana gitu. Banyak banget peluang bisnis ya, bikin bisnis pakai AI, jualan produk digital kayak e-book itu modalnya nol, cuman modal niat sama waktu doang gitu loh. Dan juga teman-teman, gue encourage kalian untuk cari pelajaran gratis deh. Pelajaran gratisan. Karena banyak banget teman-teman di YouTube itu pembelajaran gratisan tuh banyak banget sebenarnya. Untuk kalian perbanyak dan perdalam skill. Jadi better kalian fokus dulu gedein active income. Kalau untuk saham itu sebagai passive investing aja gitu. Dan saran gue sebaiknya no trading. Ya, nah terus ketika teman-teman dapat dividennya itu jangan dipakai dulu untuk belanja lah. Kalau budgetnya segini, ya terima dulu lah, kita belum seberapa teman-teman secara keuangan gitu. Jangan beli-beli shopping-shopping dulu gitu loh. Terima aja kenyataan kita belum jadi siapa-siapa, terima aja kenyataan income kita belum seberapa gitu ya. Ketika kita dapat dividen, kita reinvestasi. Jadi dividennya muter terus, compounding terus ya. Dividennya direinvestasi ke saham high dividen atau ke ETF US gitu ya. Jadi fokusnya itu passive investing dan fokus utamanya adalah kita perbesar income dengan memperbanyak aktif income. Menurut gue, income itu sumber income ya buat kita nih, itu minimal 3 ya. Pekerjaan utama, investasi saham, sama pekerjaan sampingan. Itu minimal 3 ya. Kalau lebih dari 3 lebih bagus. Gitu ya. Nah, contoh portofolionya kayak gini teman-teman ya. Untuk portofolio budget 1-5 juta per bulan ya. Portofolionya ini kayak gini. Jadi kombinasi antara saham dividen sama ETF. Ya. Kalian pilih aja nih. Kalian mau yang lebih dominannya ke saham dividen atau lebih dominan ke ETF ya. Kalau lebih dominan ke saham dividen, porsinya itu bisa pakai 2 saham yang dividen besar, contohnya kayak BBRI, BMRI gitu ya. Ini juga bisa ditukar teman-teman ya. Misalnya ini kan BBRI-nya 40%, BMRI 30%. Kalau misalnya kalian lebih suka BMRI-nya 40, BRI-nya 30 ya nggak apa-apa. Ditukar juga nggak apa-apa. Terus untuk ETF-nya, ya misalnya teman-teman pengen, ya udah ETF-nya satu aja, ETF S&P 500, VOO gitu ya. Ya udah 20%. Ya sisanya jaga-jaga, kalau misalnya ada peluang kalian keep cash gitu ya. Keep cash 10% atau taruh di RDPU lah. Ya. Jadi cash kita supaya nggak tergerus inflasi, ya kita taruh di reksadana pasar uang. Supaya seenggaknya dia ada pertumbuhan lah sedikit lah. Bisa dia ngelawan inflasi gitu. Oke, jadi ini contoh portofolionya teman-teman ya. Bisa teman-teman praktekin, bisa teman-teman contoh, bisa teman-teman tiru, atau teman-teman juga bisa sesuaikan porsinya dengan preferensi kalian masing-masing. Ya. Ini kalau misalnya maunya lebih dominan di saham dividen, ya porsinya kayak gini alokasinya yang di pie chart kiri ya. BRI 40%, Mandiri 30%, atau mungkin Mandirinya 40%, BRI-nya 30%, VOO-nya, S&P 500-nya 20%, cash-nya 10%. Nah, kalau misalnya mau dominannya di ETF, ya bisa yang kanan ya, VOO-nya 60% teman-teman. Ya, VOO-nya 60%. Untuk saham dividennya 30% ya, BRI 15%, Mandiri 15%. Ya, sekali lagi ini boleh diubah-ubah teman-teman ya, seperti yang tadi. Ya, ini kan ada banyak nih opsinya nih, BRI, Mandiri, BNI, MSTI, SMSM, BNGA. Kalau mau syariah ya mungkin di MSTI sama SMSM gitu ya. Nah, kalau untuk portofolio yang dominan ETF tuh kayak gini. Ya, jadi VOO-nya 60%, saham high dividennya 30%, supaya teman-teman dapat cash flow, dapat passive income gitu ya. Cash RDPU-nya 10% aja. Gitu ya.
Dan once again, gue bilang investasinya sepasif mungkin. Jadi jangan terlalu banyak mantengin bursa, fokusnya adalah perbesar income dulu. Oke, ini untuk yang full high dividend teman-teman ya. Nah, untuk yang full high dividend teman-teman bisa pertimbangin kayak gini. Ya, full high dividend. Jadi kalau misalnya teman-teman, yaudah gue belum mau invest di ETF US deh. Gue pengen fokus ke saham-saham yang high dividend dulu. Nah, bisa pertimbangin kayak gini. Ya, simple banget ya. Karena di Indonesia tuh saham high dividend tuh banyak dan cukup simple cara milihnya. Ya sebenarnya kalau kita mau investasi dengan dividen investing, tinggal pilih aja 3 saham perbankan BUMN. Gitu. Jadi contohnya kayak gini ya. Mandirinya 30%, BRI 30%, BNI 20%, terus sisanya cash. Gitu ya. Ini full high dividend. Jadi buat teman-teman yang memang pengen fokusnya high dividend doang, ya, bisa pertimbangin pakai portofolio kayak gini. Untuk yang budget 1-5 juta per bulan. Ya, sahamnya nggak usah banyak-banyak teman-teman. Sahamnya nggak usah banyak-banyak dulu ya, karena ya budgetnya masih kecil. Jadi kita konsentrasi dulu ke beberapa saham, dan sektornya juga mungkin bisa konsentrasi ke 1 atau 2 sektor aja sebenarnya. Gitu. Ya, jadi jangan diversifikasi dulu gitu. Sahamnya dikit dulu aja, karena kita fokusnya masih mau gedein income. Jadi supaya pikiran kita, mental kita itu nggak terfokus ke saham doang ya, sahamnya dikit aja. Gitu. Nah, ini untuk full ETF kayak gini teman-teman ya. VOO-nya 90% gitu ya. Ini buat teman-teman yang pengen bener-bener, udah gue pengen investasi di saham US aja gitu. Ya udah, kalian beli VOO 90% dari total investasi. 10% sisanya itu buat jaga-jaga, kalian simpan dalam bentuk cash. Gitu ya. Jadi ini contohnya teman-teman ya. Nih, beberapa contoh portofolio investasi buat teman-teman bisa mulai investasi dengan budget 1-5 juta per bulan. Ya, untuk saham high dividend dan ETF kombinasi ya, ada saham high dividendnya, ada ETF-nya. Porsinya kayak gini teman-teman. Ya, porsinya kayak gini. Ya, BRI Mandiri VOO ya, untuk yang dominan di ETF berarti VOO-nya 60%, BRI Mandirinya 15%, cash-nya 10%. Terus untuk yang full high dividend bisa pertimbangin untuk di BBRI, BMRI dan BBNI ya. 30-30-20, 20% lagi cash. Ya, di sini gue taruh cash itu lebih banyak porsinya karena ini kan saham individu ya. Jadi kalau ada peluang di bawah, kita bisa beli di bawah gitu ya. Dan untuk saham individu sebenarnya kalau menurut gue pribadi itu enaknya adalah lamsam belinya. Jadi belinya tuh ketika ada peluang. Nah, tapi kalau teman-teman budgetnya masih segini, better DCA aja nggak apa-apa. DCA-nya di harga murah tapi ya. Kalau bisa ya, BRI-nya di bawah 4.000, Bank Mandirinya di bawah 5.000, BNI-nya di bawah 4.000. Ya itu harga murah. Kalau menurut gua harga murahnya 3 bank ini segitu ya. BRI di bawah 4.000, Mandiri di bawah 5.000, BNI di bawah 4.000. Gitu. Ya. Sisanya teman-teman sisihin cash ya untuk jaga-jaga kalau misalnya ada peluang investasi. Dan untuk full ETF ini nggak usah belinya pas ada peluang, tapi DCA aja. Dollar cost averaging. Di harga berapapun gak usah dipikirin. Gitu ya, VOO. VOO 90%, cash RDPU 10%.